Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Fatu Ranger dimanapun kalian berada? Oke, ini video Abang yang kedua mungkin ya. Yang pertama udah upload 7, mungkin yang kedua upload 8 apa 9 video ya teman-teman, karena teman-teman bentar lagi UAS. Oke, jadi materi kali ini kita akan bahas garis dan sudut ya teman-teman, subnya garis, materinya materi kelas 7. Untuk teman-teman SD juga bisa banget nonton video ini karena kelas 4 mungkin ya, ada materi tentang sejajar, berpotongan, jadi teman-teman bisa juga nonton bareng sama anak-anak kelas 7. Oke, kita lanjut ke materinya. Nah, di video kali ini Abang cuma akan bahas garis lurus, karena materinya garis lurus dan kedudukan garis saja. Cuma 2 teman-teman. Jadi, cuma 2 yang akan dijelaskan. Tapi teman-teman harus tahu dulu apa itu garis sih? Garis adalah bentuk geometri yang paling sederhana yang dilukiskan oleh himpunan titik yang bergerak. Jadi ada titik nih bergerak ke kanan, ke kiri, itu bisa buat garis itu teman-teman. Atau enggak 2 titik yang dihubungkan jadi garis kan, garisnya garis lurus. Nah, garis itu ada yang lurus, ada yang melengkung. Nah, kita concern ke garis lurus ya teman-teman. Nah, garis lurus. Garis lurus itu terbentuk dari 2 titik teman-teman, 2 titik mau gimana pun di dalam diagram kartesius itu akan menghasilkan garis lurus tuh, teman-teman ya. Garis lurus kan semua asal 2 titik, titik awal acuan sama titik akhir gitu ya teman-teman, itu namanya garis lurus. Oke, kita lanjut. Nah, umumnya garis itu kita gambarkan, garis lurus itu digambarkan sebagai garis vertikal dan horizontal. Nih ada gambar tangga ya teman-teman. Jadi ada vertikal, horizontal. Vertikal yang kayak gimana teman? Vertikal tuh yang biru nih, yang ke atas nih. Nah, ini vertikal. Jadi yang tegak lah ya. Kalau horizontal itu ibaratin, ada garis di bawah, angkasa atau awan gitu ya, di langit deh, horizon gitu. Nah, mendatar gitu teman-teman, lawannya dari vertikal, teman-teman. Nah, sekarang yang diagonal gimana teman-teman? Kalau diagonal teman-teman harus gambar dulu nih, apa, persegi panjang nih. Nah, misalkan ada titik E, F, G, H. Nah, yang namanya diagonal itu, suatu garis yang dihasilkan oleh 2 titik yang berhadapan nih, berhadapan dan berhadap tuh, berhadap, menghadap. Sudut yang menghadap itu kategori garis. Nanti sudut kita bahas di next videonya. Nah, sekarang kedudukan garis. Nah, garis, apa sih kedudukan garis itu ada apa aja sih? Nah, ada yang namanya garis sejajar, ini yang dasar. Garis sejajar, apa sih garis sejajar? Nah, coba teman-teman imajinasikan atau bayangkan, atau enggak teman-teman bisa langsung angkat 2 tangannya. Nah, dia pasti akan sejajar kan teman-teman kalau kita angkat sampai atas. Atau gampangnya kayak gini teman-teman, garis sejajar itu memiliki kemiringan yang sama. Kalau kita belokin ke kanan, yang kiri ikut ke kanan gitu. Itu ban mobil deh, kalau kita ke kanan, bannya ke kanan dua-duanya, ke kiri dua-duanya. Nah, atau kita bisa bilang garis sejajar adalah suatu garis nih garis dalam bidang datar yang apabila diluruskan hingga itu tidak akan bertemu teman-teman dan memiliki kemiringan yang sama. Jadi di dalam gambar ini yang sejajar apa aja teman-teman? Apa aja garis sejajar? AB dengan DC. Oke, AB dengan DC. Sedangkan AD dengan AB. AD dengan BC teman-teman. Jadi AB dengan DC, AD dengan BC. Oke. Nah, sekarang kita ke garis berpotong. Nah, tadi kan kalau diteruskan tidak akan memotong. Nah, apa sih memotong? Bertemu gitu ya. Nah, kalau garis berpotongan itu kalau kita luruskan akan bertemu di satu titik di sini nih. Nah, titik temunya membentuk sudut. Jadi garis berpotongan selalu membentuk sudut karena bertemu di satu titik. Jadi teman-teman, garis berpotongan itu garis apa aja teman-teman? AC dengan BD. BD. Oke, AC dengan BD ya adik-adikku. Nah, oke kita lanjut ke berhimpit. Nah, apa sih yang berhimpit? Berhimpit itu menghimpit, menghimpit. Nah, kalau kita punya buku nih ya teman-teman, anggaplah 2 dimensi gitu ya teman-teman. Kita lihat dari covernya. Jadi ini halaman 1. Halaman 1. Nah, nanti halaman 2-nya di belakangnya, halaman 3-nya belakangnya, 4 sampai 100 mungkin di belakangnya. Kalau kita lihat dari depan itu cuman satu persegi panjang. Nah, itu yang namanya berhimpit antara halaman di dalam buku. Jadi kalau digambarkan garis ini garis AC nanti berhimpit dengan AB, teman-teman. Nah, himpit, menghimpit gitu ya. Tumpang tindih bahasanya. Nah, ini typo harusnya
AB dengan AC teman-teman, maklumlah. Oke, kita lanjut yang namanya bersilang. Nah, kalau bersilang teman-teman bisa diibaratkan atau dibayangkan, diimajinasikan dalam bentuk kubus atau balok atau bangun 3 dimensi. Jadi mungkin kedudukan, jadi kita gambar dulu deh sebelum kedudukan. Kita gambar dulu garis yang bernyilang. Itu ada di AC dengan HF. Nah, mungkin ya teman-teman, atau kita lihat dari gambar ya. Nah, bersilang itu terjadi ketika mereka ada cross namun tidak berpotongan gitu. Kalau gimana ya? Dia itu menyilang tapi tidak berpotongan karena dia berada di salah satu koordinat yang beda. Misalkan ini koordinat yang bedanya apa ya teman-teman? Nah ini X, ini Y, mungkin ini Z. Nah Z-nya yang beda ya teman-teman. Nah bisa aja X-nya beda, Y-nya beda gitu ya. Yang penting dia bersilang. Artinya apa? Bersilang itu suatu garis yang apabila diluruskan atau dilanjutkan gitu, entah hingga, itu tidak akan dalam satu media atau dalam satu alas yang sama gitu ya teman-teman. Tapi dia menyilang. Menyilang kalau kita lihat dari atas, dari alas yang paling atas. Nah, dia akan bersilang nih di sini nih menyilang. Tapi dia nggak bertemu teman-teman, nggak berpotongan. Jadi gampangnya gitu ya teman-teman. Jadi garis AC mana AC ini AC dan HF itu saling bersilangan tapi bukan berpotongan. Oke teman-teman, mungkin segitu aja dulu video kali ini mengenai garis. Teman-teman yang ingin request pembahasan soal tinggal komen di komentar video ini atau enggak teman-teman bisa DM Instagram kami di FNF Course ya teman-teman Instagramnya. Dan jangan lupa teman-teman untuk subscribe, like, dan komentar. Nah, komentar yang paling banyak karena saya menginginkan feedback untuk memperbaiki video-video yang sudah saya buat gitu ya teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.